Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Permata Nusa Kambangan. Ini kedua kalinya saya silaturahmi ke kediaman Mas Arianto atau Arianto Petuk, salah seorang yang dua kali viral. Waktu itu waktu Presiden Jokowi datang ke Cilacap, Mas Ari memberi bambu pemengkang jagat ya. Bambu petuk pemengkang Ya, jagat. kemudian yang kedua adalah untuk bersilaturahmi ke Jakarta. Kemudian yang terakhir setelah gagal bersilaturahmi, kemudian ketemu waktu di Cilacap. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aden. Alhamdulillah ini kali kedua saya bisa ngobrol bareng dengan Mas Ari di suasana yang santai. Karena dengan kesibukannya di samping Mas Ari memiliki bisnis sendiri, beliau juga salah seorang konten kreator. Salah satu channelnya adalah Arianto Petuk, khusus mengulas bambu-bambu unik ataupun antik. Mas Ari, gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua, alhamdulillah Mas Aden, sehat-sehat. Untuk kegiatan masih aktif di bambu petuk atau bambu unik ya Mas Ari? Masih aktif seperti biasa. Keaktifan saya ini untuk saat ini memang mencintai bambu-bambu unik, yaitu proses pembolangan ataupun mencari bambu-bambu unik di wilayah Cilacap ataupun di luar kota Cilacap dalam proses pembolangan bambu unik itu, Mas. Kemudian dulu kan pernah ya berbisnis di dunia batu, khususnya Black Opal. Apa yang membuat Mas Ari itu waktu itu berhenti? Ya, sebetulnya ini saya sendiri tidak berhenti ya, karena saya coba mengikuti atau menyimak lah ya, karena untuk saat ini batu trennya sedikit agak menurun. Jadi koleksi-koleksi yang saat ini saya simpan ya masih ada sebetulnya, tidak berhenti. Cuma memang saat ini saya sedang menggeluti dunia bambu ya, bambu yang memang banyak sekali seni alam. Sebetulnya hampir sama dengan batu, Mas Aden ya. Di Permata Nusa Kambangan itu saya coba sering simak juga, dari berbagai tekstur, banyak pakem juga, banyak sebuah nama juga dan filosofi lah. Kalau di bambu pun sama, ada jenis nama-nama bambu unik ya, yang sempat menjadi viral, yaitu ketika saya memberikan sebuah bambu petuk pamengkang jagat untuk Bapak Presiden Jokowi. Nah di situ dulu waktu batu, kalau nggak salah itu zaman Bapak Presiden SBY ya. Iya. Waktu itu memberikan bambu bacan ya, waktu itu Batu bacan. batu bacan. Jadi terus batu ini pun begitu digandrungi oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia ya. Nah di sini pun bambu unik pun ini sedikit ada keunikan juga. Ini Bapak Presiden yang ke-7 di Bapak Presiden Jokowi ya, masuk menjadi seni koleksi pusaka alam Bolio. Wah mantap lah, ini menjadi sebuah kepiralan. Mudah-mudahan nanti juga batu ini juga bisa berkolaborasi dengan batu ya. Coba saya kolaborasikan juga, nanti ada Black Oval saya yang sudah saya kolaborasikan, Mas Aden nanti. Oke, nanti kita sisipkan di dalam videonya ya teman-teman. Variasi ataupun seni bambu dikolabkan atau dikombinasi ataupun dikreasikan dengan batu, menarik juga. Kemudian Mas Ari, kita akan melenceng sedikit nih. Apa sih yang membuat Mas Ari itu kemarin sempat, ini yang terakhir ya, sempat viral sampai, kalau di berita saya lihat teman-teman itu sampai terjatuh, tersungkur, terseok-seok mungkin sampai seperti itu, atau kepontang-panting juga gitu. Itu begitu susahnya begitu ya, demikian atau memang sebenarnya ya nggak boleh ya, prosedurnya memang kita nggak boleh untuk tanpa istilahnya urutan yang jelas ya. Pengawasan Pak Pampres juga itu memang sangat luar biasa, Mas Aden. Ketika itu saya ini yang kedua kali ketika saya berjumpa dengan Bapak Presiden Jokowi, memang sedikit berbeda dengan yang waktu pertama saya waktu menghadang mobil. Jadi ini saya tidak menghadang, Mas Aden. Saya berteriak memanggil nama beliau dengan sebutan Pak D, Pak D Jokowi, Pak D. Itu kalau Pak D, saya sebut dengan Pak D itu karena ada kedekatan saya dengan beliau. Jadi ada kedekatan, yang dimaksud kedekatan itu ketika saya memberikan suatu bambu, saya ada rasa bahwa beliau itu seperti Pak D. Tapi ada juga yang mengarahkan Pak D itu Bapak Presiden juga seperti itu juga. Bisa diarahkan ke arah sana. Tapi kalau untuk saya pribadi, Pak D itu karena ada rasa kedekatan. Kedekatan saya dengan beliau lah. Waktu saya tersungkurnya itu jatuh itu memang
apa ya? Karena saking semangatnya, gembiranya ketika saya membawa figura waktu kenang-kenangan saya dengan Bapak Presiden itu, mungkin medan atau mungkin terlalu semangat sehingga saya jatuh tersungkur. Alhamdulillah itu yang ada itu tidak nanti pecah kita itu. lihatkan Seperti itu. Jadi sangat gembiranya. Mungkin juga ada aura memang sekelas Bapak Presiden Jokowi kan tahu sendiri lah ya. Dia tanpa ada ya cukup merakyat lah dari pakaian yang serba putih, celana hitam, tanpa pengawalan yang begitu menurut saya, tanpa adanya jas rompi anti peluru ya. Tapi mungkin apakah ya seperti itulah beliau lah, karena mungkin dari sifat menurut saya itu sosialnya yang merakyat. Jadi dia siap lah untuk bangsa dan negara ini sebagai pemimpin yang memang luar biasa. Jadi seperti itu Mas Aden ya. Kemudian nih, ini akan melenceng sedikit lagi. Apa sebenarnya yang memotivasi keinginan besar itu, ataukah ingin menunjukkan seorang Mas Ari ataupun rasa kuatnya untuk ketemu dengan beliau, atau ada alasan tersendiri Mas Ari? Jadi yang terkadang saya gali, saya rasakan ini, kenapa saya terkadang apa ya, mungkin ada sesuatu hal yang memang sedikit saya rasakan juga aneh ketika saya harus memberikan bambu penutup pembengkang jagat. Itu prosesnya memerlukan waktu 7 bulan. Ketika saya berjalan kaki untuk bersilaturahmi dengan Bapak Presiden Jokowi, itu juga sedikit saya juga membingungkan. Saya awalnya tidak mau memahami hal itu, tapi ketika saya abaikan, saya biarkan, itu malah memacu pada diri saya. Silakan kalau memang ingin bersilaturahmi dengan Bapak Presiden Jokowi, ada sesuatu yang akan memberikan satu kebahagiaan. Kebahagiaan harus jalan kaki. Menurut saya kan bukan satu kebahagiaan, tapi itu menjadi satu kebahagiaan. Oke lah, saya bertawasul, duduk, merenungkan, sholat hajat, saya memohon kepada Yang Maha Kuasa, apabila memang ini langkah saya agar saya ingin beribadah kepadamu ya Allah, akan saya berjalan. Akhirnya saya sampai Cilacap menuju Jakarta 17 hari jalan kaki. Alhamdulillah bisa tersampaikan, walaupun pada saat itu musim pandemik, saya tidak bisa bertemu dengan beliau Bapak Presiden Jokowi. Nah, di sini sebuah keunikan ya, ketika saya sudah dari Cilacap ke Jakarta menuju istana, saya tidak bertemu, tapi saya disambut lagi. Keunikannya yaitu Bapak Presiden Jokowi berapa 1 tahun beliau hadir ke Cilacap. Nah, disitulah ada momen ketika itu pun saya tidak merasa ingin berhadapan dengan beliau, tapi ketika saya tidak merasakan hal-hal suatu itu, daya itu muncul di hari-hari jam-jam yang tertentu. Ada sesuatu hal nanti kamu bisa berhadapan lagi dengan Bapak Presiden Jokowi. Walau a'lam, saya pun hanya merasakan sedikit kok ini ada suatu perbedaan. Makanya saya coba melakukan, saya mendekatkan diri. Saya ada sedikit yang lebih unik ini, ketika itu nanti kamu bisa dipertemukan ada posisi di laut. Nah, ketika di laut itu kan ada 3 tujuan titik beliau, yaitu ada di Bakau ya, penanaman mangrove yang ada di hutan Payo kalau nggak salah. Terus yang kedua ada di Sentolo Kawat ya, penebaran vaksin atau benih-benih yang lain. Yang ketiga juga ada di posisinya di Kemiren, yaitu waktu itu mau menaburkan tukik. Nah, di situ. Itu tadi Mas Ari mengatakan bahwa nanti kamu bisa ketemu di antara laut itu ya. Itu yang mengatakan itu siapa Mas Ari? Jadi saya ada sesuatu energi, atau itu dibilang kalau itu intuisi atau itu ada sejenis bisikan. Jadi semacam bisikan, ataukah itu dari bangsa Khotam ataukah malaikat ya yang menyampaikan hal itu, wallahu a'lam. Saya seperti itu. Jadi kan membingungkan karena ada 3 faktor, yaitu laut. Bahasa laut itu kan karena beliau kalau misalkan laut ini ada posisi satu tempat laut, mungkin saya akan menuju ke sana. Tapi kan ketika ini posisi laut, beliau kunjungannya ada 3.
Jadi saya menikmati suasana. Karena ketika itu Pak Pampres ini memang begitu luar biasa untuk mengamankan seorang Bapak Presiden. Jadi termasuk saya juga sudah masuk ke arah sebagai orang yang harus dicurigai seperti itu. Karena dengan tujuan saya ingin berada. Akhirnya saya lari lah. Saya tidak tahu kalau beliau itu ada di mangrove. Saya tidak tahu. Saya tidak ada informasi. Ada informasi, tapi saya tidak ketertarikan untuk ke sana sama sekali tidak. Bahkan saya malah menunggu di sini di depan lapangan Krida, yaitu tempat usaha saya di situ di Jalan Ketapang. Saya menghadang di situ, tapi di situ tidak ada daya sentuh yang membuat saya bisa berhadapan langsung dengan Bapak Presiden Jokowi. Nah, saya dapat informasi katanya mau kunjungan ke Laut Kemiren. Nah, di situ saya coba hadir di sana. Karena di situ banyak Pak Pampres yang sudah mengamankan, saya sedikit mengumpat di gubuk-gubuk lah. Saya sampai tertidur di gubuk, Mas Arjen. Sempat tertidur, pikir saya itu Bapak Jokowi itu mau hadir ke situ. Ternyata beliau hadir dulu di laut mangrove itu. Bukan, yang di Sentolokawat. Di sana. Ketika saya di sana, aduh, di laut lagi. Jangan-jangan posisi laut saya harusnya saya harus bertemu di sana gitu kan. Karena ada faktor lah. Tapi ya saya sudah lillahi ta'ala. Kebetulan pas terakhir beliau di sini baru di situ ada daya sentuhan. Tapi sentuhan pertama ini begitu beliau mau masuk ke areal Laut Kemiren, mau pelepasan tabur penyu tukik itu, saya hanya menyebut nama beliau, tapi sentuhan itu belum mengena karena saya terhadang oleh Babinsa dari Pak Pampres juga di situ. Hanya saya menunggu. Nah, yang mengena ini ketika Bapak Presiden hadir di situ, saya coba mengalih agak jauh karena posisi saya harus bisa memberikan suara saya agar Bapak Presiden Jokowi itu bisa mengerti saya. Nah, di situ saya coba panggil nama beliau. Kebetulan saya sudah merasa sekali ya menikmati suasana, tapi ini saya terhalang adanya ya dinding-dinding Pak Pampres yang memang sebagai pengamanan ya. Jadi beliau ya, saya juga ucapkan banyak terima kasih lah untuk Pak Pampres, semuanya yang ada di wilayah-wilayah TNI Polri. Saya banyak terima kasih, walaupun saya juga mohon maaf ketika saya sudah menggebu ya, saya merasa bahwa ini sudah saatnya saya harus berhadapan karena titiknya itu hanya tinggal beberapa langkah saja Pak Jokowi itu masuk untuk tertutup. Saya juga melihat video potongannya ya. Nah, di situ makanya agak sedikit merinding kayak saya rasakan. Saya terus entah kenapa saya lari aja. Nah, kayak ada kekuatan yang mendorong ingin. Iya, seolah-olah ada kekuatan yang betul-betul mendorong. Melayu gue. Iya, betul, saya serentak lari. Tapi yang lagi anehnya Mas Aden ya, ketika saya mau jatuh, saya juga merasakan itu. Merasakan, jadi kamu nanti jatuh. Iya. Tapi kan jatuhnya ini kan saya tidak mengerti gitu loh. Jatuh dalam posisi apa. Dan subhanallah ketika saya di situ baru saya sampai tersungkur dan sampai ya. Tapi alhamdulillah ya, walaupun sampai tersungkur terbayar juga Mas Aden, rasa nikmat, rasa kebahagiaan itu di situ. Ternyata bahagianya di laut itu Mas Aden ketika saya berhadapan langsung dengan beliau, dengan Bapak Presiden Jokowi. Subhanallah. Jadi luar biasa. Jadi ini untuk teman-teman ataupun yang di luaran sana, ini mementahkan asumsi ataupun praduga bahwa Mas Ari itu hanya ingin kepengen, umpamanya ya ada yang bilang kepengen viral gitu atau cari perhatian, sensasi. Itu ternyata tidak demikian. Kalau kita langsung ke sumbernya, bahwa ada semacam keinginan yang kuat dari awal, sebelum bahkan sudah jauh-jauh waktu pemberian bambu pamengkang jagat. Jadi memang sudah bertahun-tahun ya Mas Ari, tidak hanya sehari dua hari kemarin ibaratnya. Sesuatu yang sudah dipikirkan, bahkan sudah mendapatkan istilah kata itu kayak wangsit lah bagi orang Jawa, itu mungkin seperti itu ya lebih tepatnya. Ataupun ada semacam namanya intuisi bahwa Mas Ari itu akan ketemu dengan Pak Jokowi, dan itu pun terbukti dengan susah payah, dengan mungkin menghindar
beberapa penjagaan yang Iya. super ketat dan akhirnya lolos meskipun sampai juga istilahnya ya diamankan juga ya Iya, Mas Ari. betul. Oke, demikian tadi seputar Mas Ari, ya profil dari Mas Ari, beliau yang merupakan pecinta bambu uni, kemudian dulu merupakan seller Black Opal dan sekarang pun masih. Nanti saya sisipkan videonya di dalam konten ini dan semoga ini menginspirasi teman-teman bahwa apapun yang menjadi keinginan kita, harapan kita, insya Allah akan tercapai. Mungkin untuk Mas Ari kalau harapannya lebih tinggi lagi ataupun yang lain punya harapan lagi akan tercapai. Mungkin besok kepengen tuku helikopter bisa saja terjadi, insya Allah, amin ya. Insya amin, amin, Ya, amin, amin, ketemu amin. Pak Jokowi aja dengan keinginan yang kuat bisa tercapai. Apalagi hal-hal yang bersifat yang bisa kita capai dengan usaha sendiri. Kalau Pak Jokowi itu kan dengan susah payah begitu. Kalau keinginan kita bisa siang malam umpamanya usaha awan wengi mungkin lebih mungkin tercapai tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala nggih Mas Ari. Amin, amin. Terima kasih sharingnya. Ya. Untuk batunya karena beliau memang kondisi batu kurang mendukung jadi agak vakum ya. Tapi untuk bambu atau pring unik itu cukup mengedukasi untuk siapapun yang ingin memahami mempelajari tentang tentang pring atau bambu-bambu unik di Nusantara. Terima kasih sekali lagi Mas Arianto Petuk di channelnya. Nanti saya tagkan di judulnya Arianto Petuk ya. Kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah like, share, dan subscribe channel ini.